Kamu ingin mengubah dirimu lebih baik, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Kamu ingin menjadi orang lain yang kamu lihat di sosial media, yang memiliki hidup yang kamu inginkan, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Dan salah satu cara agar kamu bisa mengubah dirimu lebih baik adalah dengan memiliki mindset dan is better than perfect. Dan di video kali ini kita akan bahas bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, apa yang dimaksud dengan mindset dan is better than perfect. Bab 3, bagaimana mindset dan is better than perfect bisa mengubah cara kita bekerja dan mencapai tujuan kita. Bab 4, bagaimana cara kita bisa mengadopsi dan mengembangkan mindset dan is better than perfect. Bab 5, kesimpulan dari yang kita omongin di video kali ini. Dan hingga di akhir video, kamu akan bisa mengubah dirimu menjadi lebih baik lagi, bukan lebih baik dari orang lain, bukan lebih baik dari teman kamu, bukan lebih baik dari sahabat kamu, bukan lebih baik daripada keluarga kamu, akan tetapi lebih baik daripada diri kamu yang hari kemarin. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan juga lebih produktif, meskipun hanya perkembangan 1% setiap hari dengan belajar via YouTube di sini. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, latar belakang masalah. Pernah nggak kamu ngerasa bahwa kamu itu nggak pernah benar-benar menyelesaikan apa yang kamu mulai karena kamu selalu mencari kesempurnaan ataupun perfeksionis? Aku paham banget perasaan itu. Kamu ingin segala yang sempurna sebelum kamu memulai melangkah maju. Tetapi pada akhirnya, kamu malah terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Kamu merasa frustasi dan kecewa karena diri sendiri karena tidak pernah merasa cukup baik. Setiap kali kamu memulai proyek atau tugas baru, kamu dipenuhi dengan rasa cemas dan juga keraguan. Kamu khawatir bahwa hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan kamu atau standar orang lain. Akhirnya, kamu menunda menunggu momen yang sempurna dan seringkali tidak pernah datang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kamu melihat orang lain di sekitar kamu itu tampaknya selalu maju dan juga mencapai tujuan mereka, sementara kamu masih berjuang untuk menyelesaikan satu hal ini. Ini membuatmu ngerasa tertinggal, ngerasa nggak kompeten, dan ngerasa semakin ragu dengan kemampuan diri kamu sendiri. Kamu kehilangan banyak kesempatan berharga karena ketakutan atas ketidaksempurnaan yang akan kamu dapatkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa kamu terus merasa seperti ini? Kenapa sih aku tuh perfeksionis banget? Kenapa kamu nggak bisa maju dan kelarin apa yang kamu mulai? Rasa cemas dan stres ini adalah masalah besar yang bisa menghambat perkembangan kita dan menghalangi diri kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Mindset dan is better than perfect adalah jawabannya. Dengan mengadopsi mindset ini, kamu bisa mulai menyelesaikan apa yang kamu mulai dan merasakan kepuasan dari setiap langkah kecil yang kita ambil. Kita masuk ke bab yang kedua, apa yang dimaksud dengan dan is better than perfect. Mungkin kamu pernah mendengar istilah ini, tapi apa sih sebenarnya artinya? Apa sih maksud dari dan is better than perfect ini? Mindset dan is better than perfect berarti lebih baik menyelesaikan sesuatu daripada terus menunda hanya karena ingin semuanya sempurna, perfect. Aku tahu kita sering kali terjebak bahwa pemikiran bahwa semuanya itu harus sempurna, kita tuh harus bisa perfect 100% untuk bisa kelarin hal tersebut. Kita khawatir tentang hasil akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, baik itu ekspektasi kita ataupun ekspektasi orang lain. Akan tetapi mindset ini mengajarkan kita untuk fokus pada penyelesaian daripada kesempurnaan. Kenapa ini penting? Karena kesempurnaan itu sebenarnya adalah ilusi. Nggak ada yang namanya kesempurnaan. Tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, dan mengejar kesempurnaan hanya membuat kita terus menunda. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan nanti kita dapatkan ketika di akhirat mungkin juga ada. Kamu mungkin merasa mulai takut untuk memulai sesuatu karena khawatir tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Atau kamu sudah memulai tapi terhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya belum sempurna. Padahal dengan menyelesaikan sesuatu, kamu sudah membuat kemajuan yang sangat signifikan. Bayangkan, kalau kamu terus menunggu semuanya sempurna, kamu tidak akan pernah menyelesaikan apapun yang akan kamu kerjakan. Kamu hanya akan ngerasa terjebak, frustasi, dan akhirnya kehilangan motivasi. Aku sendiri pernah di posisi itu, selalu ingin semuanya sempurna, perfeksionis, dan akhirnya aku nggak menyelesaikan apapun. Namun, ketika aku mulai mengadopsi mindset dan is better than perfect ini, semuanya berubah
terutama ketika aku membuat konten ini, aku mulai menyelesaikan tugas-tugas aku meskipun nggak sempurna. Aku mulai bikin konten meskipun hasilnya jelek, dan dari situ aku belajar dan aku bisa berkembang dari ketidaksempurnaan tersebut. Setiap langkah kecil yang aku selesaikan membawa aku lebih dekat kepada tujuan aku. Kamu juga bisa merasakan perubahan besar ini dengan fokus dengan penyelesaian, bukan di perfeksionis. Kamu akan melihat kemajuan nyata yang bukan hanya sekedar bayang-bayang, kesempurnaan yang tak pernah tercapai, dan semisalnya. Mulailah dengan langkah kecil. Saat kamu merasa terjebak dalam perfeksionisme, ingat bahwa menyelesaikan sesuatu itu lebih baik daripada tidak menyelesaikannya sama sekali. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, kamu akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk melanjutkan ke proyek selanjutnya. Mindset ini juga mengajarkan kita bahwa untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses kita. Kamu tidak perlu khawatir jika hasilnya nggak sempurna sama sekali. Yang penting adalah kamu telah melakukan hal yang terbaik dan menyelesaikannya. Ini adalah bentuk keberanian dan komitmen terhadap diri kita sendiri. Kamu berani melangkah maju meskipun ada ketidaksempurnaan yang kamu dapatkan. Dan dari situ, kamu akan terus belajar dan terus berkembang. Jadi, coba deh, kita ubah mindset kita ubah cara pandang kita. Jangan sampai biarkan perfeksionisme menghalang kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Skripsi harus perfect? Enggak. Bikin konten harus perfect? Enggak. Dan is better than perfect. Kita masuk ke bab yang ketiga. Bagaimana mindset dan is better than perfect bisa mengubah cara kita bekerja dan mencapai tujuan kita. Mindset dan is better than perfect ini benar-benar bisa mengubah cara kita bekerja dan mencapai tujuan kita. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa mindset sederhana ini membawa perubahan besar dalam hidup kita? Mari kita bahas lebih dalam. Ketika kita mengadopsi mindset ini, mengadopsi mindset done is better than perfect, kita mulai melihat pekerjaan kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan dan kecemasan tentang kesempurnaan, perfeksionisme. Sebaliknya, kita fokus pada tindakan dan juga penyelesaian. Ini adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi daripada kita mencapai perfeksionisnya yang benar-benar perfect. Bayangkan kamu punya proyek besar yang ingin kamu selesaikan. Sebelumnya kamu mungkin merasa terintimidasi oleh besarnya tugas tersebut dan akhirnya kamu terus menunda karena ingin semuanya sempurna, perfect, dan semisalnya. Tetapi dengan mindset ini, kamu akan mulai memecah proyek tersebut yang besar, kamu pecah menjadi bagian yang langkah-langkah kecil yang bisa kamu kelarin satu persatu. Setiap kali kamu kelarin satu langkah, kamu akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Perasaan pencapaian ini sangat penting untuk menjaga momentum kita. Kamu akan merasakan kepuasan setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, meskipun itu hanya langkah kecil. Ini akan membuatmu lebih percaya diri dan lebih yakin bahwa kamu bisa mencapai tujuan yang besar tadi. Meskipun kamu mikir awalnya itu besar, tapi karena dipecah-pecah-pecah dan kamu nggak fokus kepada perfeksionisme, kamu nggak fokus kepada kesempurnaan, itu bisa kamu mulai dan ya udahlah, itu bisa kita pikirkan nanti. Misalkan ada sesuatu yang gagal, ada yang kurang. Dengan mindset ini kita belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu, kita mungkin tidak mendapatkan hasil yang sempurna, tapi kita belajar dari pengalaman tersebut. Pengalaman ini sangat berharga dan membantu kita berkembang lebih baik di masa depan nanti. Mindset ini juga sangat efektif dalam mengelola waktu kita. Kita tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba membuat sesuatu menjadi perfect ataupun sempurna. Sebaliknya, kita menyelesaikan tugas secepat mungkin dan kemudian melanjutkan ke tugas berikutnya. Ini membantu kita untuk menjadi lebih efisien dan produktif dalam pekerjaan kita. Kamu akan melihat bahwa dengan mindset ini, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lumayan singkat. Lebih dari itu, mindset done is better than perfect ini juga membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita tidak lagi terjebak ke dalam kecemasan tentang kesempurnaan, kita akan merasa lebih rileks dan juga kita merasa lebih tenang. Kita tidak lagi merasa tertekan oleh ekspektasi yang tidak realistis, yaitu perfeksionisme. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup kita dan memastikan bahwa kita bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa stres yang
berlebihan. Dan ujung-ujungnya kamu akan merasa lebih produktif, lebih percaya diri, dan lebih senang dengan hasil kerja keras kita. Setiap langkah kecil yang kamu selesaikan akan membawa kamu lebih dekat pada tujuan besar kamu. Jadi coba kita adopsi mindset done is better than perfect ini dalam hidup kita. Fokus pada tindakan, bukan penyelesaian, bukan pada kesempurnaan. Kamu akan melihat perubahan besar dalam cara kamu bekerja dan mencapai tujuan-tujuan kamu. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Bagaimana cara kita mengadopsi dan mengembangkan mindset dan is better than perfect ini? Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah ilusi yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Saat kita menerima kenyataan ini, kita akan merasa lebih lega dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kamu bisa mulai dengan menetapkan standar yang realistis untuk diri sendiri. Langkah kedua adalah coba kita pecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat kita kelola. Ini membantu kita untuk tidak merasa kewalahan oleh besarnya tugas yang harus kita selesaikan. Dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, kita bisa fokus pada satu langkah kecil pada satu waktu dan kita nggak gampang puyeng dengan hal tersebut. Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas kecil, kita akan lebih merasa termotivasi untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Ini juga membantu kita untuk melihat progres yang kita buat, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya, penting untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugas ataupun deadline. Dengan menetapkan deadline, kita memaksa diri kita untuk fokus dan menyelesaikan tugas tanpa terlalu banyak berpikir. Ini membantu kita untuk tidak terlalu terpaku pada detail-detail kecil yang mungkin gak terlalu penting. Ingat, tujuan kita adalah menyelesaikan tugas dengan baik, bukan mencari kesempurnaan. Satu hal juga yang penting adalah belajar untuk menerima dan belajar dari kegagalan. Ketika kita mencoba sesuatu dan itu tidak berjalan dengan rencana, jangan biarkan kegagalan itu menghentikan kita. Sebaliknya, anggap itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang di kedepan harinya. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa kita membantu kita menjadi lebih baik di kedepannya. Jadi, nggak usah takut untuk mencoba. Kegagalan adalah bagian proses untuk menuju kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Selain itu, kita juga harus belajar untuk mengubah cara pandang kita berpikir tentang kritik. Kritik konstruktif ataupun yang nyes kepada kita adalah alat yang sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi kita dan juga profesional. Cobalah untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan juga bukan untuk marah-marah ketika ada yang mengkritik diri kita. Dengan demikian, kita bisa terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dengan kritik yang kita dapetin. Penting juga untuk memiliki mindset yang fleksibel. Ketika kita berfokus menyelesaikan tugas daripada membuat yang sempurna, kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang akan mungkin muncul di kedepan harinya. Fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk tetap produktif dan juga efisien meskipun menghadapi banyak hambatan yang tidak terduga. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima, kesimpulan. Setelah semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang ingin aku tegaskan. Mindset done is better than perfect ini bukan hanya sebuah semboyan, tapi sebuah cara hidup yang bisa mengubah segalanya. Ketika kita berusaha untuk selalu sempurna, kita seringkali terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Ngerasa cemas dan pada akhirnya kita nggak kelarin apapun yang ada di tugas kita. Ini membuat kita ngerasa nggak berdaya dan terus-menerus kecewa sama diri kita sendiri. Namun, saat kita mengadopsi mindset done is better than perfect ini, kita mulai melihat perubahan yang sangat besar dalam cara kita bekerja dan menjalani hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun tidak sempurna, itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Ini memberikan kita rasa pencapaian dan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan standar kesempurnaan. Pentingnya mindset ini juga terletak pada cara kita menghargai diri kita sendiri. Dengan berfokus pada penyelesaian tugas daripada kesempurnaan, kita belajar untuk lebih menghargai usaha dan progres diri kita. Kita menjadi lebih pemaaf terhadap diri sendiri dan lebih siap untuk terus maju meskipun ada hambatan di tengah jalan. Selain itu, mindset done is better than perfect ini juga membantu kita untuk lebih berani dalam mengambil resiko. Ketika kita tidak lagi terikat oleh ketakutan akan ketidaksempurnaan, kita menjadi lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil langkah-langkah yang mungkin sebelumnya kita hindari.
Kita belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan dari setiap kegagalan pasti membawa pelajaran yang berharga untuk diri kita dan kita bisa berkembang di kemudian harinya. Ini yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih adaptif dan dalam menghadapi tantangan apapun itu. Kamu juga akan melihat peningkatan yang signifikan dalam segi produktivitas dan semisalnya. Dan yang terpenting, mindset ini membantu kita untuk tetap berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tidak terpaku pada kesempurnaan, kita menjadi lebih terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita belajar untuk menghargai dan menerima ketidaksempurnaan dalam diri orang lain, yang pada akhirnya itu bisa memperkuat hubungan kita dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan juga lingkungan yang penuh empati. Jadi, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, makasih telah menonton.